Buntut kericuhan pembubaran kegiatan beribadah yang terjadi di Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin Stitch ya yang punya channel. Ini berita yang menggemparkan terjadi di Tangerang Selatan ya. Di Jawa Barat lah pokoknya tadi kan. Eh, Beberapa warga yang mengamuk terhadap mahasiswa sedang beribadah di tempat kosnya. Mereka mengancam dengan teriakan yang menakutkan, dengan intimidasi, caci menyaci, ya. Ada yang membawa golok, parang, pisau, pokoknya sadis ya. Ini terjadi di zaman jahiliyah ini ya. Dan di dalam agama Islam ini tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan. Tidak ada Allah SWT menyerukan untuk mengganggu orang beribadah selain agama Islam. Nggak ada. Nabi juga tidak ada sunnah-sunnahnya atau perilaku Nabi yang menyakiti perasaan orang lain, menyakiti umat lain. Nggak ada itu. Boleh dicari kalau ada, ya. Uh, untuk itu, yang beragama lain kepercayaan ya, yang di sana itu ibadah agama Kristen kalau nggak salah ya, itu diganggu ya ketika mereka sedang mengadakan doa ya, lagu sehubungan dan mendekati hari rayanya lah gitu. Dan ini jangan menamakan Islam ya, karena kalau kalian menuduh Islam akan timbul uh, salah pahaman nanti, salah paham, hujat menghujat ya. Sebaiknya biarlah aparat yang mengurus, dan yang bersangkutan wajib hukumnya diproses agar timbul efek jerah dan tidak terjadi lagi hal-hal serupa dimanapun berada ya, dimanapun saja di Indonesia ini. Kita ingin hidup ini damai, hidup berdampingan, walaupun berbeda akidah, berbeda kepercayaan. Itu kita dilindungi, ada hak konstitusional, dilindungi oleh negara. Kita mau memeluk agama saja, mau melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Lihat, baca Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1, 2 dan 3, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, setiap warga negara dijamin kemerdekaan, kebebasan untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing-masing, dan dijamin kebebasan untuk beribadat menurut kepercayaan dan agamanya itu. Ya, dijamin. Ingat kita waktu pelajaran SD kan? Nah, kalau orang-orang umur 50-an itu zaman dulu wajib dihafal itu kan. Zaman kini lah anak-anak tuh tidak wajib ngapal ya, ya karena bebas. Guru-guru merdeka nih kebebasan ya. Ini perlu direpresi rasanya kan. Baik, sekali lagi ya, kita tidak saling menghujat, tidak saling mencaci, jangan atas nama Islam, tetapi hukumlah pribadinya ya yang bersangkutan ya. Karena Nabi bersabda, khairun nasi ampa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Tidak ada Nabi mengatakan bagi khusus orang seiman, bagi khusus sesama agama Islam. Enggak. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Khususnya di lingkungan kita, ya. Lingkungan kita mungkin ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, ada yang agama Buddha, ada orang Cina, entah ada orang India misalnya. Yang penting kita saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga hubungan baik antar sesama, maka hidup damai itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, bersabda juga ya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayakul khairun aw liyasmut. Memang kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya jaga lisanmu ya.
Lisan kita ini perlu dikontrol, men. Jangan sampai kata-kata kita ini menyesatkan, menyakiti, melukai perasaan, adu domba, ya kan, hasud, hasad dan lain sebagainya, banyaklah istilah itu. Yang penting berbicaralah yang baik. Intinya kalau tidak baik jangan berbicara, lebih baik diam. Ya, itu intinya kalau memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Memang beriman kepada Allah, apa kata Nabi? Jaga hubungan baik kepada tetangga. Jadi siapa tetangga kita? Entah itu Nasrani, entah itu Yahudi, Sobein, atau apapun, dari manapun, ya, kita harus menjaga hubungan baik dengan penuh kemuliaan terhadap mereka. Begitu juga ketika kita punya tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah, kata Nabi. Muliakanlah tamumu. Jadi kalau tamu kita lihat gitu. Kalau bukan penjahat gitu kan. Kalau belum kenal tentu kita hati-hati kan. Ya, banyak juga perampok nih, pura-pura kenal, pura-pura minjam, pura-pura bertanya. Tahu-tahu kita diringkusnya, tahu-tahu kita didornya kan, banyak juga, perlu juga hati-hati. Nggak asal baik aja gitu. Jadi perlu kita perhatikan juga. Jadi itu intinya ya. Jaga lisan kita ya. Jaga akhlak kita terhadap tetangga, tamu perlu dimuliakan. Tetangga perlu dimuliakan gitu. Jadi kalau memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menyerukan, apa kata? Ittaqillah haitsumma kunta wa atbi'in sayatal hasanah hamkuha wa kholiqin nas bihulqin hasan. Kalau memang bertakwa, takutlah kepada Allah. Takutlah apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita jaga perilaku kita, lisan kita, mata kita, pendengaran kita, akhlak kita. Itu perlu kita jaga dimanapun kita berada. Kalau memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah ada kesalahan, perbaiki, kata Nabi. Bertobat. Nah, seperti ini kesalahan ini harus minta maaf, minta ampun kepada orang-orang yang bersangkutan. Proses hukum tetap jalan untuk menghindari efek jerah, ya kan? Itu perlu itu. Jadi jangan menyalahkan agamanya ini. Minta maaf ya saudaraku yang tersakiti, lapangkan hati, ikhlaskan, maafkanlah mereka, dan proses hukum mudah-mudahan adil oleh aparat yang bersangkutan. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan ada hikmah di balik ketidak kejanggalan ini gitu kan. Kerusuhan ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Gitu. Dan kata Nabi, wa kholiqin nas bihulqin hasan. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, kan? Bukan main pesan Nabi ini kepada umat ya. Kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Nah, berimankah kita? Jadi yang salah apa? Bukan agamanya yang salah, uknumnya yang salah, ya, uknum yang salah. Perlu dicatat itu. Dan Allah SWT berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah memerintahkan agar setiap manusia, siapapun Anda, pemimpinkah, harus berlaku adil, harus berbuat baik kepada sesama manusia, hindari pekerjaan keji dan mungkar, hindari adu domba. Inilah ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita amalkan ini, maka tidak akan ada terjadi kerusuhan. Tidak ada terjadi mengusir orang beribadah, menutup orang beribadah. Itu lakum dinukum waliyadin, ya kan udah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agamamu, agamaku. Yang penting tidak saling mengganggu. Mudah-mudahan ada hikmahnya, motivasi bersama. Assalamualaikum, selamat malam. Ya.
Izin ya.